رزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بمدده وأفاض علينا من بركاته وأسراره في الدارين آمين. Kita lanjut. Ini terlambat ya. Sebenarnya saya tidak mau terlambat, tapi ada catatan yang harus saya selesaikan. Catatan terkait kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa, ya itu ya. Wahwal ahadu, wahwa adapun Allah al-ahadu ialah yang maha esa, al-munfariduh yang esa atau menyendiri ya, artinya esa, fi uluhiyatihi, fi dalam uluhiyatihi, sifat ketuhanannya, wa rububiyatihi dan sifat ketuhanannya. Jadi ilahun dan robbun. Jadi uluhiyah itu dari ilahun, rububiyah itu dari robbun. Ini sama-sama dimaknai Tuhan. Tapi ada yang memaknai bahwa ilahun itu Tuhan dalam makna apa? Sesuatu yang disembah. Ilah ya. Ilahun itu Tuhan dalam makna sesuatu yang disembah. Kalau robbun, Tuhan dalam makna sesuatu yang menguasai alam semesta ini, menciptakannya, mengaturnya, ya, itu Rabbun, gitu ya. Jadi uluhiyah itu berarti ketuhanan yang maknanya itu sesuatu yang disembah. Kalau rububiyah, ketuhanan maknanya sesuatu yang mengatur, mencipta alam semesta ini. Fala syarika lahu, fala syarika maka tiada sekutu, lahu bagi Allah. As-samadu yang apa? Maha dibutuhkan gitu. Kalau bahasa saya begitu, maha dibutuhkan. As-samadu maha dibutuhkan. Artinya al-maqsudu yang dibutuhkan fil hawaiji dalam beberapa kebutuhannya makhluk, fil hawaiji dalam beberapa kebutuhannya makhluk, alad dawami selamanya, likamali kudratihi, likamali karena sempurnanya, kudratihi ya, kudratihi kuasanya Allah gitu ya. Qul huwallahu ahad, qul katakan Muhammad, huwa adapun Allah, huwa adapun dia gitu ya. Huwa adapun dia, Allahu ialah Allah, ahadun. Ahadun kalau dalam tafsir Jalalain ahad ini bisa jadi khabarnya huwa atau bisa jadi badal. Jadi ini fallahu khabaru huwa wa ahadun ya badalun minhu au khabarun sanin gitu ya. Jadi ahad ini bisa jadi badal dari lafaz Allah, bisa juga menjadi khabar kedua gitu ya. Huwa adapun dia, Allahu ialah Allah, ahadun ialah yang maha tunggal, yang maha esa ini. Ini kalau jadi khabar, kalau jadi badal ahadun yakni yang maha esa. Allahus samad, Allahu adapun Allah as-samadu, as-samadu yang maha dibutuhkan. Jadi as-samad itu artinya Allah maha dibutuhkan, bahwa segala sesuatu, semua makhluknya pasti butuh kepada Allah. Dan itu selamanya butuh kepada Allah, butuh pertolongan, butuh bimbingan ya, dan seterusnya. Ya. Satu-satunya zat yang tidak butuh kepada apapun adalah Allah. Dan Allah juga yang
tempat bergantung dalam pemenuhan kebutuhan semua makhluk gitu ya. Jadi maha dibutuhkan, kalau bahasa saya maha dibutuhkan. Lam yalid walam yulad. Lam yalid tidak melahirkan siapa Allah, walam yulad dan tidak dilahirkan siapa Allah. Jadi ini menafikan menafikan anggapan orang Nasrani gitu ya, bahwa Allah dianggap punya anak. Nah, ini jelas tidak benar. Lam yalid walam yulad gitu ya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak menjadi anak gitu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan sepadan. Ahadun, sebentar. Jadi ini khabarnya yakun ya. Lahu bagi Allah kufuwan ialah sepadan, ahadun siapa seorang pun gitu ya. Artinya tidak ada seorang pun yang sepadan dengan Allah gitu ya. Allah maha sempurna, maha hebat, sementara makhluknya itu lemah gitu ya. Fala syabiha, maka tiada hal yang menyerupai lahu pada Allah, wala nadhirah dan tiada hal yang memadani yang menyerupai gitu ya. Laisa kamitslihi syai'un, laisa tidak ada, kamitslihi ialah seperti Allah. Nah, ini kafnya ini kalau dalam kitab balaghah ini katanya kaf ziyadah, tapi ziyadahnya Al-Qur'an beda dengan ziyadahnya selain Qur'an gitu ya. Sebab kalau tidak dimaknai ziyadah ini kamitslihi seperti pepadannya Allah, berarti Allah punya sepadan. Bukan begitu maksudnya gitu ya. Kamitslihi artinya laisa kamitslihi, tidak ada, kamitslihi ialah seperti Allah gitu ya. Syai'un sesuatu pun gitu ya. Artinya tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah gitu ya. Kalau dalam bahasa kitab Asy'ari mukhalafatun lil hawadisi. Sifat mukhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan para makhluk yang baru, artinya baru ada sesudah tidak ada. Wa huwas samiul basir, wa huwa adapun Allah as-sami'u ialah yang maha mendengar, al-basiru yang maha melihat. Nah, ini ayat-ayat yang menjadi pedoman tentang bagaimana cara kita memahami Allah, memahami zat Allah. Bahwa Allah itu ahadun, esa, artinya tidak maha esa, maha tunggal. Kemudian as-samad, maha dibutuhkan. Kemudian lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Yang itu dibahasakan oleh Asy'ariyah, mukhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan para makhluk yang baru muncul baru ada setelah tiada. Laisa kamitslihi syai'un. Nah ini. Jadi ini kan ayat Quran kan ya. Jadi ayat yang di atas itu langsung dijadikan subjudul gitu ya. Jadi tidak pakai istilah-istilah kesimpulan, tapi ya langsung iktibas gitu ya. Langsung apa adanya seperti yang ada dalam nas. Laisa kamitslihi syai'un wa annahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala maha tinggi, Allah muqaddasun ialah dimahasucikan, artinya dianggap maha suci gitu ya. Dimahasucikan aniz zamani dari masa, wal makanih dan tempat ya. Fala yuqarinuhu, maka tidak membarengi kepada Allah. Fala yuqarinuhu, maka tidak membarengi kepada Allah. Zamanun, masa atau waktu. Wala yahwihi, dan tidak memuat kepada Allah. Makanun, tempat.
Karena huwa adapun Allah, ya, al-khaliqu ialah yang menciptakan. Al-khaliqu ialah yang menciptakan lizzamani kepada masa atau waktu, wal makanih dan tempat atau ruang, ya. Fakaifa maka bagaimana yahtaju butuh siapa Allah ilaihima kepada zaman dan makan, ya. Ilaihima kepada zaman dan makan. Wa annahu ta'ala, jadi menurut ini Allah tidak terikat ruang dan waktu, ya. Tidak terikat ruang dan waktu, tidak terikat tempat dan zaman, gitu ya. Kenapa? Karena ruang dan waktu itu adalah ciptaan Allah, gitu ya. Ruang dan waktu itu adalah ciptaan Allah, ya. Jadi itu jelas itu ya, semua ulama sepakat itu ya. Allah tidak terikat ruang dan waktu, ya, karena ruang dan waktu itu adalah ciptaan Allah. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala maha tinggi, Allah munazzahun ialah dimahasucikan, ya, maha suci, an musyabahati syai'in, an dari musyabahati menyerupai syai'in sesuatu, minal makhluqati, min dari al makhluqati beberapa makhluk, fi syai'in dalam sesuatu, min aujuhi syibhi, min dari aujuhi beberapa sisi, asyibhi keserupaan, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa tidak ada kamitslihi ialah seperti Allah, syai'un apa sesuatu, wa huwas samiul basir. Wa huwa adapun Allah as-sami'u ialah yang maha mendengar, al-basiru maha melihat, ya. Jadi ada hadis itu ya, saya pernah temukan kemarin bahwa sahabat itu pernah bertanya, bagaimana Allah sebelum menciptakan sesuatu? Ya Nabi menjawab, ya tidak ada apapun selain Allah, gitu ya, kosong, hampa, gitu ya. Nah, dari tadi jadi kemarin pernah saya temukan hadisnya itu, tapi saya cari lagi kok belum ketemu, gitu ya. Fala tuhitu bihil jihatu, fala tuhitu maka tidak meliputi, fala tuhitu maka tidak meliputi bihi kepada Allah, al jihatu apa beberapa arah, al jihatu apa beberapa arah, kakuddamin seperti depan, wa khalfin dan belakang, wa fauqin dan atas, wa tahtin dan bawah, wa yaminin dan kanan, wa shimalin dan kiri. Karena hiya adapun jihad, arah-arah beberapa arah itu, hadisatun ialah baru ada, bihuduthil asya, bihuduthi sebab adanya al asyai beberapa hal, beberapa sesuatu, gitu ya. Wallahu ta'ala, wallahu adapun Allah ta'ala maha suci Allah, munazzahun ialah dimahasucikan, munazzahun ialah dimahasucikan, andzalika dari itu jihad, ya. Jadi menurut ini
Bukan hanya Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu, tapi Allah tidak bisa disifati dengan ruang dan waktu. Menurut ini, jadi tidak bisa dikatakan Allah ada di atas, ada di bawah, ada di samping, ada, tidak bisa. Ya. Jadi Allah ya Allah, gitu ya. Tidak disifati dengan di atas, di bawah, di samping dan lain sebagainya. Ya. Dan ini apa namanya? Ya, menurut Asy'ari ya, mazhab Asy'ari itu seperti ini, gitu ya. Jadi Allah tidak bisa disifati dengan arah. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu, dan Allah tidak bisa disifati dengan al-jihatis sit, gitu ya, dengan arah ini. Quddamin, khalfin, fauqin, tahtin. Jadi tidak bisa disifati dengan atas, bawah, samping kanan, samping kiri dan lain sebagainya. Ini Asy'ari. Kalau yang lain ya berbeda penafsiran ya. Ini mungkin kalau yang lain itu ada yang mengatakan apa? Allah di mana-mana, kan? Ya, pernah dengar ya? Allah di mana? Allah di mana-mana. Dalilnya apa? Ya, fa inna ma tuwallu wujuhakum fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian palingkan wajahmu, fa thamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, gitu ya. Ya. Ini dari segi dalil lemah, gitu ya. Lemah. Jadi saya sudah lama itu membaca, membanding-bandingkan baik itu kitab atau videonya tokoh-tokoh ya, seperti Habib Al-Jufri, juga Syekh Said Ramadan Al-Buti, juga kemudian dari ulama Mauritania itu Syekh Ad-Didu, gitu ya. Itu saya lihat, saya baca, saya lihat videonya, gitu ya. Jadi macam-macam pendapat orang tentang Allah. Yang jelas kalau Asy'ari, mazhab Asy'ari mengatakan Allah tidak terikat ruang dan waktu dan tidak bisa disifati dengan arah. Jadi ya tadi itu ada yang mengatakan Allah di mana-mana, tapi dalilnya lemah ya. Dalilnya lemah. Hanya berdasarkan ayat fa inna ma tuwallu wujuhakum fa thamma wajhullah. Ya. Itu padahal ada ayat lain mengatakan ya nahnu aqrabu min hablil warid. Kami Allah lebih dekat ya. Lebih dekat kepada ya, manusia daripada urat lehernya sendiri. Atau beberapa ayat lain menyatakan yang mengesankan ya Allah ada di atas. Ya contohnya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy tawa. Ya itu kan mengesankan di atas. Ya. Arsy itu kalau menurut keterangan hadis itu di atas langit. Gitu ya. Ada lagi ya beberapa ayat yang mengesankan Allah di atas, karena memang yang mengatakan Allah di atas itu ada ya. Kelompok pengikut Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allah ada di atas ya. Ini yang menyebabkan saya lambat tadi ini karena mengkoleksi dalil-dalilnya orang-orang itu ya. Ya. Antara lain dalilnya kelompok yang mengatakan Allah ada di atas itu hadis dalam Musnad Ahmad. Hadis dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 1770. Haddatsana Abdul Razzaq, akhbarana Yahya dan seterusnya itu. Kemudian ini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna ma hadza?" Qala qulna as-sahab. Sahab itu apa? Mendung. Ya. Atadruna ma hadza dan seterusnya itu. Fasakatana faqala hal tadruna kam bainas sama'i wal ard. Nabi bersabda, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Qala, ya Nabi bersabda,
Atau qala, ya rawinya itu berkata, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, bainahuma masiratu khamsimi'ati sanah. Ya, di antara langit dan bumi itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Ya. Di antara langit dan bumi, ini menurut hadis ini ya, di antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Jadi ini bisa Anda catat ini kalau mau Anda telusuri. Di Musnad Ahmad, apa tadi? Nomor 1770. Kalau di sini juz 3 Shahifah 292 berarti ya. Nah, kemudian diteruskan lagi. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsimi'ati sanatin. Di antara jarak antara langit ke langit yang lain itu jaraknya apa? 500 tahun. Jadi jarak bumi dan langit itu 500 tahun perjalanan apa? Ya, kalau perjalanan unta ya tinggal dihitung sendiri ya. Unta itu berjalan dalam 1 jam berapa kilo, 1 hari berapa, 1 bulan berapa, 1 tahun berapa. Ini yang jelas jarak antara bainahuma masiratu khamsimi'ati sanah, jarak antara langit dan bumi itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Kalau perjalanan unta, kalau perjalanan cahaya, wah lebih jauh lagi itu ya. Nabi tidak menyebut perjalanan apa ya. Cuma zahirnya perjalanan di masa beliau itu kan ya pakai unta atau pakai kuda ya. Tapi wallahu a'lam. Nabi tidak menyebut perjalanan pakai apa berarti ya. Kemudian min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsimi'ati sanah. Jarak antara satu langit ke langit yang lain itu jarak perjalanan 500 tahun. Jadi jarak antara satu langit ke langit yang lain. Jadi langit ada berapa kata tadi kan? Di atas bumi ini. Sab'a samawat ada berapa? 7 langit. Jadi jarak antara satu langit ke langit yang lain itu jarak 500 tahun perjalanan. Wa kathfu kulli sama'in masiratu khamsimi'ati sanah, dan tebalnya setiap langit atau volumenya gitu ya. Itu ketebalannya adalah perjalanan 500 tahun perjalanan ketebalannya. Wa fawqas sama'is sabi'ah bahrun baina asfalihi wa a'lahu kama baina sama'i wal ard. Dan di atas langit ketujuh, jadi di atas langit ketujuh itu ada laut ya, yang ketebalan laut itu, kedalaman laut itu sama sejauh perjalanan 500 tahun. Tsumma fawqa dzalik thamaniyatu aw'alin ya baina rakbihinna wa adlafihinna kama baina sama'i wal ard, tsumma fawqa dzalik al-'arsy. Jadi setelah itu ada benda lagi yang luas, setelah itu ada di atas itu semua ada arsy ya. Tsumma fawqa dzalik al-'arsy. Kemudian di atas langit ketujuh yang jaraknya itu 500 tahun perjalanan, baru di atasnya ada arsy. Arsy ini maknanya apa? Singgasananya Allah ya. Jadi singgasananya Allah ada di atas langit ketujuh. Baina asfalihi wa a'lahu kama baina sama'i wal ard. Jadi arsy itu, ketebalan arsy itu di antara paling bawahnya arsy sampai paling atasnya arsy itu sama seperti jarak antara langit dan bumi, yaitu sejauh perjalanan 500 tahun. Wallahu tabaraka, ini yang saya maksud. Wallahu tabaraka wa ta'ala fauqa dzalika, dan Allah tabaraka wa ta'ala fauqa dzalika. Apa fauqa maknanya? Di atas ya. Kan dari tadi kan ini kan. Qala bainahuma masiratu khamsin wa fawqa sama'i sabi'ah bahrun wa fawqa dzalika al-'arsyu wa fawqa ya wallahu tabaraka ta'ala fawqa dzalik. Nah ini dalam hadisnya begitu ya. Setelah menjelaskan arsy ya, setelah menjelaskan jarak bumi langit, menjelaskan jarak antara satu langit ke langit yang lain, setelah menjelaskan jarak antara langit dan arsy, kemudian Nabi bersabda wallahu tabaraka wa ta'ala fawqa dzalika. Ya. Fawqa apa? Di atas ya.
Wa laisa yakhfa 'alaihi min a'mali bani adamah syai'un, dan tidaklah samar ya. Jadi menurut hadis ini Allah di atas arsy ya. Wa laisa yakhfa 'alaihi min a'mali bani adam syai'un, dan tidaklah samar pada Allah semua amalnya Bani Adam, walaupun ada di bumi yang jaraknya sekian ratus ya. Ini ada di Musnad Ahmad ya, di Musnad Ahmad ya. Jadi ada kelompok yang menisbatkan diri kepada Hambali mengatakan Allah ada di atas ya. Jadi beda dengan Asy'ari ya. Kalau Asy'ari mengatakan Allah tidak bisa disifati dengan arah, tidak bisa dikatakan ada di atas, di bawah, tidak bisa. Ya. Allah tidak terikat ruang dan waktu, itu kata Asy'ari. Ya. Tapi bukan tanpa dalil juga itu ya, bukan tanpa dalil, sama-sama punya dalil ya. Asy'ari punya dalil, kemudian yang mengatakan Allah di atas juga punya dalil. Ya, antara lain ini dalam Al-Quran itu ada lafaz dalam An-Nahl ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ini kalau mau dicari di Fathur Rahman atau kalau mau cari di tafsirnya ya, di tafsir ya, kata kuncinya itu min fawqihim. An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa artinya min fawqihim itu? Dari atas. Jadi katanya kalau fauqa dikasih min itu sudah pasti bermakna arah, katanya. Bisa ditelusuri di nahwu ya, di nahwu atau di lisanul Arab itu. Itu dalilnya mereka yang mengatakan Allah ada di atas. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Jadi min fauqa dikasih min. Ini tidak bisa dimaknai selain di atas. An-Nahl ayat 50. Padahal kalau di tafsir Jalalain ya, min fawqihim ini ya ikut Asy'ari ya. Di tafsir Jalalain itu. Yakhafuna rabbahum min fawqihim ay haluman hum ay alian alaihim bil qahri. Nah, jadi alian alaihim bil qahri. Jadi bukan atas dengan makna arah ya, tapi atas dengan makna kekuasaan bil qahri. Nah, terus ini kenapa saya bahas agak panjang, karena ini dari dulu sampai sekarang menjadi perdebatan seru ya. Bahkan kadang-kadang menjurus kepada stigma kafir. Kamu kok bilang Allah ada di atas? Kamu kafir, kamu murtad. Menyamakan Allah dengan makhluknya kan itu ya. Oh, kata yang mengatakan Allah di atas loh. Saya tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah melihat, tapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Allah di atasnya Allah tidak sama dengan di atasnya makhluk, kata mereka. Jadi punya jawaban. Jadi sampai sekarang yang bahaya itu kalau sudah sampai pada tahap mengkafir-kafirkan. Kamu kafir, kenapa? Kamu menyamakan Allah dengan makhluknya. Kamu mengatakan Allah ada di atas. Dan justru kamu yang kafir, bahaya. Padahal ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah itu termasuk Ahlus Sunnah yang ciri Ahlus Sunnah itu adalah tasamuh ya. Jadi tawassut, tawazun dan tasamuh. Dan tawassut itu artinya tengah-tengah, moderat. Tidak terlalu berpegangan pada teks ya, tidak terlalu liberal tanpa teks. Jadi dengan tawazun juga tawazun. Jadi balance. Kemudian tasamuh itu toleran, tidak mudah mencap orang lain kafir. Jadi saya dalam kitab Faisalut Tafriqah fil farqi bainal kufri wa zindiqah, itu karangan Imam Ghazali. Beliau mengingatkan para ahli ilmu agar jangan gampang-gampang mencap kafir atau mencap murtad kepada orang lain, kecuali ada argumentasi, ada alasan yang sangat terang, seperti terangnya
matahari di siang hari yang tanpa awan, terang sekali. Kalau masih ada awan, jangan mencap orang kafir. Ada yang mengatakan begini, andai kata ada 99 alasan untuk mengkafirkan orang, ada satu alasan untuk tidak mengkafirkan orang, maka kita megang yang 99 apa yang satu? Satu. Megang yang satu. Jadi hati-hati. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki juga dalam kitabnya apa yang Mafahim yajibu antusohah. Ya, itu kan terkenal ya. Mafahim yajibu antusohah. Beliau mengingatkan kepada para ahli ilmu agar tidak mujazafah bitakfir, tidak mengobral cap kafir. Ini kafir, itu kafir, ini murtad. Hati-hati, jangan mengobral cap murtad atau cap kafir, karena itu akibatnya fatal. Ya. Jadi jelas bahwa para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat berhati-hati dalam mengkafir-kafirkan atau memurtadkan orang. Atau dalam istilah lain, dalam videonya Habib Ali Al-Jufri ya, seorang dai terkenal dari Yaman, beliau menegaskan nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Jumhur ahli sunnah la yukaffiru ahlal qiblah. Ya, ulama Ahlus Sunnah dan mayoritas ulama Ahlus Sunnah itu tidak gampang-gampang mengkafirkan ahlul kiblah. Siapa ahlul kiblah itu? Ahlul kiblah itu orang yang masih mau syahadat sholat menghadap kiblat. Selama dia masih mau syahadat sholat menghadap kiblat, jangan sembarangan mengkafirkan, jangan sembarangan memurtadkan. Mu'tazilah saja ya. Mu'tazilah, tahu Mu'tazilah ya? Mu'tazilah yang dicap ekstrim rasional, ya. Rasionalis ekstrim itu yang sering mengedepankan rasio daripada nas, ya. Itu saja ya oleh para ulama, termasuk Imam Ghazali itu tidak dikafirkan. Ya cuma disesatkan itu saja, bahwa mereka itu sesat itu saja, sesat karena apa? Ya, kelompok yang sesat itu saja, tidak sampai dikafirkan. Sayyidina Ali sendiri ya ketika berperang melawan Sayyid Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian ada muncul kelompok yang memberontak di tengah-tengah, namanya apa? Khawarij. Khawarij ini yang gampang-gampang mengkafirkan orang ya. Beliau sendiri tetap menganggap Khawarij sebagai bagian dari umat Islam. Ya, tidak, meskipun mereka tukang mengkafirkan, tapi Sayyidina Ali menganggap Khawarij itu tetap muslim. Ya. Nah itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau ada kelompok yang gampang mengkafir-kafirkan, wah dikit-dikit kafir, ini murtad, kafir, murtad, syirik, itu jangan-jangan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi dalam hal ini Asy'ari ya, Asy'ariyah meskipun mengatakan Allah itu tidak terikat ruang dan waktu dan tidak disifati dengan arah, tapi Asy'ariyah tidak menganggap orang yang mengatakan Allah ada di atas sebagai orang yang kafir atau murtad, tidak, tetap Islam. Ya. Apalagi ya, mereka juga punya dalil ya, sama-sama punya dalil ya, seperti yang saya sebut tadi itu. Jadi ini tokohnya Ibnu Taimiyah itu tokohnya. Ibnu Taimiyah kemudian punya murid Ibnu Qayyim, juga punya murid namanya Ibnu Katsir yang mengarang tafsir Ibnu Katsir itu. Cuma dalam hal akidah memang Ibnu Taimiyah itu dianggap menyalahi jumhur, menyalahi pendapat mayoritas ulama. Cuma di kalangan ya ada yang memetakan bahwa ada itu di materi aswajanya NU itu ya, ada itu. Jadi yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dua kelompok, yang satu mayoritas, satu minoritas. Yang mayoritas ini mau mentakwil ya, yang minoritas ini tidak mau mentakwil, yakni kelompoknya Ibnu Taimiyah ini.
Yang mayoritas ini mau mentakwil. Jadi seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dan para ulama ahli hadis yang masih mau mentakwil, tidak melulu zahir saja. Sedangkan yang lain-lain itu tidak mengaku ahlus sunnah, itu seperti Mu'tazilah itu tidak mengaku ahlus sunnah, mereka mengaku ahlul tauhid, ahlul adl gitu ya. Kemudian Syiah itu mengaku apa itu istilahnya itu. Jadi kelompok yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah merujuk pada hadis itu ya dua kelompok ini. Kelompok mayoritas menerima takwil, kelompok minoritas itu tidak cenderung tidak memakai takwil dan sesuai dengan zahir nas itu ya. Ya ini kelompoknya Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Nah, tapi ya saya teruskan ya tentang saya bahas tentang dalil-dalil dulu. Kelompok yang menyanggah ya, kelompok yang menyanggah bahwa Allah ada di atas ya, artinya Asy'ariyah yang mengatakan Allah tidak bisa disifati dengan arah, termasuk tidak bisa disifati dengan arah atas ya. Itu juga punya dalil ya. Antara lain hadis ya. Hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'akthirud du'a." Ya. Hadis Muslim nomor 482 ya. Aqrabu ma, jadi kata kuncinya itu aqrabu ma. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba Allah kepada Tuhannya adalah ketika dia apa? Sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia sujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ya. Ini hadis Sahih Muslim. Kalau memang Allah ada di atas, mestinya Rasulullah berkata paling dekatnya seorang pada Tuhannya adalah ketika dia berdiri, kan gitu kan? Bukan ketika dia sujud atau ketika dia ada di loteng rumahnya misalkan. Tapi nyatanya di sini dikatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba Allah kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Lah apa berarti Allah ada di bawah gitu ya? Kan berarti tidak begitu. Berarti kesimpulannya Allah tidak bisa disifati dengan atas atau bawah atau samping, nanti tidak bisa disifati dengan arah ya. Artinya menurut ya Asy'ariyah tetap bahwa Allah bukan ada di atas dan bukan ada di mana-mana, tapi Allah tidak bisa disifati dengan ruang dan waktu, tidak bisa disifati dengan arah ya. Ini ya termasuk ini juga dipakai juga ini. Walillahil masyriq wal maghrib. Jadi Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu wujuhakum fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kalau memang Allah ada di atas, kenapa ini fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah? Dimanapun kalian berpaling menghadap fathamma wajhullah, maka di sanalah ada wajhullah gitu ya. Kan berarti tidak di atas, kan? Berarti menghadap ke samping ada Allah, ke bawah ada Allah, ke kanan ada Allah, kan gitu kesannya. Nah ini menunjukkan bahwa Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu dan tidak bisa disifati dengan atas, bawah dan arah yang lain. Ini lagi. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16 ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah aqrabu ilaihi, lebih dekat kepada insan itu min hablil warid, dibanding urat nadinya ya. Urat lehernya ya. Lalu kalau ini tidak ditakwil ya.
Oh berarti Allah ini ada di balik ini, balik urat ini berarti ya. Berarti di mana-mana di setiap manusia ada Allah lah. Sehingga disimpulkan wahdatul wujud, ya. Manunggaling kawula Gusti. Wah, ini tambah sesat lagi ini. Tambah sesat lagi ini. Kata yang sana ada di atas, kata yang ini ada di dalam tubuh manusia berarti ya. Kalau fa'ina tuwallu fathama wajhullah berarti ada di mana-mana. Wah, ini yang situ bilang ada di atas, yang situ bilang di mana-mana, yang ini bilang dalam setiap tubuh manusia. Nah, ini karena hanya berpegangan kepada sebagian ayat, sebagian hadis. Asy'ariyah tidak. Asy'ariyah itu melihat semua ayat dalam Al-Quran, melihat semua hadis lalu disimpulkan. Oh, berarti kesimpulannya Tuhan itu tidak bisa disifati dengan arah. Ruang dan waktu itu adalah ciptaan Allah. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Itu kesimpulan dari Asy'ari. Jadi yang lain-lain itu yang mengatakan di atas, yang mengatakan di mana-mana, yang mengatakan ada dalam setiap tubuh manusia itu parsial, ya, tidak holistik, ya, tidak menyeluruh, tapi hanya sebagian. Sama seperti ini, sama seperti orang buta, ya. Ada orang buta. Banyak orang buta, 6 orang buta, pengen tahu gajah. Wah, udah diajak ke kebun binatang ya. Ya, udah. Ada orang buta yang megang kakinya. Ada yang megang belalainya. Ada yang megang tanduknya ya, gajah yang punya tanduk. Kata yang megang megang buntutnya, gajah itu lemas kayak ular gitu ya. Karena dia megang buntutnya. Dia buta, tidak bisa melihat. Yang megang kakinya, oh gajah itu tebel itu kayak paha saya itu, tinggi itu ya. Kata yang megang culanya, oh gajah itu keras itu, kayak tulang karena dia megang. Jadi anggapan-anggapan yang tidak utuh, hanya setengah-setengah. Nah itu. Asy'ariyah berusaha utuh, tidak setengah-setengah. Semua ayat, semua hadis dirangkum. Maka kesimpulannya bahwa Allah tidak terikat ruang dan waktu dan tidak bisa disifati dengan jihad, dengan arah atas, bawah, kanan, kiri dan seterusnya. Ya. Ya ini lagi ada beberapa ya yang mengesankan ini. Nah, yang paling terkenal ini termasuk yang paling terkenal ya. Ini hadis Sahih Muslim. Ketika satu saat Rasulullah didatangi oleh seorang budak perempuan. Ya, jadi ada budak perempuan disuruh mengembala kambing, tahu-tahu kambingnya itu ada yang diterkam serigala. Akhirnya majikannya marah ya. Wah, mau dipukul lah perempuannya itu, budaknya itu. Akhirnya ini terdengar oleh Rasulullah, lalu dipanggil. Budaknya itu dipanggil. Ini budak ini beriman apa tidak? Lalu ya kalau beriman maka dimerdekakan gitu ya. Tapi dites dulu oleh Rasulullah gitu ya. Bawa sini gitu ya. Lalu Rasulullah bertanya pada budak perempuan itu, budak perempuan yang ya tentunya budak tidak cerdas ya. Budak itu lugu gitu ya. Faqala laha aina Allah? Apa aina Allah ini? Di mana? Allah. Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Budak itu menjawab fis sama. Qala, Nabi bertanya, "Man ana? Siapa saya?" Qalat anta Rasulullah. Engkau itu Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, "A'tikha fa innaha mu'minah." Sudah, merdekakan ini budak yang mukmin gitu ya. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh orang-orang yang ya tadi itu mengatakan Allah ada di atas gitu ya, dan sebagainya. Ya, tapi kalau saya bandingkan lagi ya termasuk Gus Baha ya yang sering diundang banyak pondok karena dianggap alim gitu ya. Ya beliau ya dalam videonya itu mengatakan ya kalau memang dalam ilmu akidah memang Allah tidak bisa disifati dengan arah gitu ya. Tapi nyatanya Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa ya. Kemudian
mensifati dirinya dengan hal-hal yang mengesankan Allah ada di atas, ya. Termasuk ain Allah tadi. Ya, maka beliau mengatakan ya memang fitrah manusia seperti itu. Fitrah manusia itu kata beliau ya, bukan kata saya ya, kata Gus Baha ini. Ya. Silakan cek videonya. Fitrah manusia itu mengatakan Tuhan ada di atas katanya. Jadi gimana hasilnya? Wah, saya terserah yang di atas sana, kan kira-kira gitu ya. Ya, banyak perdebatan tentang ini seru ya, tidak selesai sampai sekarang itu. Termasuk ini dalilnya. Oh, saya bilang Allah itu ada di atas, apa dalilnya? Oh, itu nyatanya Nabi itu Isra Mi'raj. Isra itu dari apa? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mi'raj apa? Ada ayatnya? Tidak ada ya, yang ada hadisnya. Hadis menyatakan Nabi itu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ kemudian apa? Bermunajat kepada Allah. Oh, kalau begitu Allah ada di atas ya. Buktinya Nabi itu ketemu Allah setelah Mi'raj, ya, naik ke langit 1, 2, 3 Sidratul Muntaha. Di situ Nabi menerima perintah sholat. Akhirnya turun ketemu Nabi Musa, kan gitu ya ceritanya ya. Gimana tadi diperintahkan apa? Sholat 50 waktu. Wah, umat sampai tidak kuat. Kembali lagi kan gitu ya. Kembali lagi minta keringanan. Akhirnya bolak-balik Nabi kan. Bolak-balik Nabi menghadap Allah, turun menghadap Nabi Musa, Allah menghadap Allah lagi, ketemu Nabi Musa lagi gitu ya. Oh, berarti Allah ada di atas kata kelompok ini, Isra Mi'raj itu ya. Kata kelompok Asy'ariyah. Oh, begitu ya. Gimana kalau ini peristiwa Nabi Musa bertemu Allah, bercakap-cakap dengan Allah di mana? Di Gunung Tur Sina. Apakah Allah ada di Tur Sina? Al-ulu lil Mustafa kata Asy'ariyah ya. Yang tinggi sampai di atas langit itu Nabi, bukan Allah. Buktinya Nabi Musa itu ketika munajat pada Allah, wa kallamallahu Musa taklima, Nabi Musa bercakap-cakap langsung dengan Allah tanpa perantara. Di mana? Bukan di langit, tapi di Bukit Tur Sina. Apakah Allah ada di Bukit Tur Sina? Gitu ya. Nah, udah terpatahkan katanya gitu ya. Tapi diajukan lagi loh. Gimana dengan hadis yang mengatakan rohnya orang mati? Gimana? Ada kan? Pernah baca rohnya orang mati itu dalam hadis ya. Orang mati itu tergantung amalnya. Kalau amalnya baik, maka yang datang itu malaikat maut berwajah malaikat rahmat ya. Tapi kalau dia orang jelek, maka yang datang malaikat adab ya, berwajah sangar kan itu ya. Lalu roh itu gimana? Ya, gimana roh itu dalam hadis itu? Di kitab hadis ada itu. Di kitabnya Hasyim Asy'ari juga ada ya, di Ahlussunnah wal Jamaah ya, disebutkan itu. Jadi ketika sudah dicabut oleh malaikat maut, ruh itu akan dibawa ke langit. Langit ada di mana? Di atas kan? Bawa langit pertama. Oh, selamat datang kata penjaga langit pertama ya. Baunya wangi, silahkan. Oh, naik langit kedua, silahkan, baunya wangi. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, di situ kemudian Allah berfirman, ini hamba yang baik, kembalikan gitu ya. Intinya begitu ya. Lah kenapa kok Allah menilai seorang hamba itu baik, kok menunggu seorang itu naik ke? Nah itu, wah ini menunjukkan Allah ada di atas kata gitu. Jadi memang polemik perang dalil ya, perang dalil. Termasuk juga raf'ul a'mal ya, ada hadis raf'ul a'mal di Bidayatul Hidayah ada itu. Di Bidayatul Hidayah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ya, yang dimana beliau menangis karena merasa amalnya itu khawatir tidak diterima ya, karena campur riya, campur takabur, campur dan lain sebagainya. Itu dijelaskan bahwa setiap hari malaikat itu turun naik ya, membawa amal. Raf'ul a'mal, raf'u itu bisa dimaknai raf'u mengangkat, melaporkan gitu ya. Kan gitu ceritanya dalam Bidayatul Hidayah itu. Amal seorang dibawa ke langit pertama ya. Kalau amalnya tidak ikhlas, maka sejak langit pertama sudah dicampakkan. Campakkan aja kan gitu. Kalau dia misalkan ini, jadi malaikat langit pertama
Di tiap langit itu ada spesialisasinya, gitu ya. Ada spesialisasinya. Ada malaikat spesialis riya, ada malaikat spesialis takabur. Jadi kalau bukan spesialisnya dia tidak bisa mendeteksi kan itu dalam bidang hidayah itu ya. Langit pertama misalkan ya, ini saya tidak ingat betul ya, spesialis takabur. Wah ini takabur, kembalikan, campakkan, tidak diterima amalnya. Tapi ada orang tidak takabur tapi hanya riya. Langit pertama lolos, tapi langit kedua malaikat spesialis riya. Wah tidak bisa, ini tidak lolos, campakkan. Gitu. Terus ada yang lolos sampai ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan sampai lolos ketujuh, tapi ternyata kemudian dalam bahasa hadisnya itu para malaikat berdiri baina yadayillah, gitu ya. Baina yaday itu apa? Di hadapan ya. Jadi setelah langit ketujuh, para malaikat yakifuna baina yadayillah, itu. Seingat saya begitu ya. Para malaikat berdiri di hadapan Allah untuk mengaturkan amal itu. Lalu jawaban Allah bagaimana? Kalian tidak tahu aib amal ini, aku yang tahu. Amal ini tidak ikhlas karena aku, ditolak, kan gitu. Ya lagi-lagi ini dibuat dalil bahwa Allah ada di atas. Jadi perang dalil ya, perang dalil. Karena itu jangan, wah kamu ini sesat, kamu ini bilang Allah ada di atas kamu, murtad kamu. Wah, sama-sama punya dalil ya, sama-sama punya dalil. Yang jelas kalau Asy'ariyah, kita yang biasa Asy'ariyah, biasa wujud kita bokok itu mengatakan ya, berpendapat bahwa Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu dan tidak bisa disifati dengan atas, bawah dan semua arah. Ya silahkan sampean ini kalau mau taklid ya seperti ini, ikut ini. Berarti Allah jangan mensifati Allah dengan atas, bawah dan sebagainya. Ya. Tapi kalau sampean merasa ahli ilmu ya merasa bisa mentarjih misalkan ya mencari dalil yang paling kuat misalkan gitu ya. Ikut Gus Baha misalkan. Tapi tanya dulu ke Gus Baha gimana ya. Sampean sebenarnya gimana Kiai? Pendapat sampean. Ya. Ya kalau di mana? Di Gontor. Kalau di sini Asy'ariyah murni ya. Paling ya Asy'ariyah dan Maturidiyah sedikit karena Husnul Hamidiyah juga diajarkan, tapi itu pun tidak diperdalam ya. Atau mungkin tidak disadari bahwa itu Maturidiyah gitu ya. Kalau di Gontor itu katanya semua diajarkan. Tahap awal itu Asy'ariyah, tahap lanjutan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang mengatakan ya Allah di atas dan sebagainya. Tapi yang perlu digarisbawahi begini ya, bahwa ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tasamuh, toleran, tidak mudah mencap orang lain kafir atau murtad, apalagi pihak lain itu punya dalil ya, dalil Quran maupun dalil hadis ya. Tapi yang jelas begini, saya perlu garis bawahi juga, ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa aliran hululiyah itu sesat. Apa hululiyah itu? Yang mengatakan bahwa Tuhan itu menyatu dengan makhluknya, itu tidak bisa dibenarkan itu. Atau manunggaling kawula Gusti. Tuhan itu makhluk, makhluk itu Tuhan. Bahwa makhluk ini hakikatnya adalah Tuhan, katanya begitu. Ini sesat ya. Bahkan Syed Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan itu kafir zindik. Kafir zindik ya. Jadi sampean tidak usah nyoba-nyoba untuk meyakini itu gitu ya. Ikut ulama saja. Jadi dalilnya sangat lemah sekali, hanya berdalil fa inna ma tuwallu fatamma wajhullah wa nahnu aqrabu min hablil. Jadi lagi-lagi kembali kepada cara memahami dalil yang parsial, dalil yang sempit, tidak utuh memahami dalil gitu ya. Jadi pasti sesat itu kalau ulama mengatakan, Imam Ghazali mengatakan sesat, Imam Syed Muhammad Alwi al-Maliki mengatakan kafir zindik. Ya kelompok yang mengatakan manunggaling kawula Gusti atau Tuhan dan makhluk itu satu wujud. Kalau Asy'ari kan jelas kan? Mukhalafatun lil hawadisi. Qiyamuhu
nafsihi. Lah itu enaknya Asy'ari itu begitu ya. Enaknya Asy'ari itu gitu. Apakah pendapat manunggaling kawula Gusti, pendapat mengatakan Tuhan dan makhluk itu adalah satu kesatuan, itu benar apa tidak? Sesat apa benar itu? Ya tinggal kembali kepada qiyamuhu bi nafsihi. Berarti Allah berdiri pada zatnya sendiri, tidak bergabung dengan zat lain. Berarti tidak benar itu. Ya. Kalau dituruti kelompok manunggaling kawula Gusti itu niscaya pendapatnya orang Kristen itu benar gitu ya. Allah ada dalam diri Nabi Isa, Allah ada dalam diri Yesus, manunggal dengan Yesus. Wah itu kacau itu, tidak bisa diterima. Ya. Jadi qiyamuhu bi nafsihi, zat Allah tegak pada zatnya sendiri, ya, tidak numpang kepada zat yang lain. Dan mukhalafatul lil hawadisi, zat Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya, kalau dikatakan zat Allah itu manunggal ya, jadi satu dengan makhluk ya, itu kacau sekali itu ya. Ya, jangan sampai kita menganut pendapat ini kemudian yang oleh ulama dianggap kafir zindik ya, naudzubillah ya. Nah, gimana kalau kita merasa ahli ilmu tapi ternyata dianggap kafir zindik oleh para ulama yang mumpuni ya, naudzubillah ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum, kan begitu bahasa Al-Qur'an ya. Ikutlah kepada ulama yang kembali kepada Allah. Ya jangan ikut kepada ulama yang aneh-aneh gitu ya. Kalau yang mengatakan Allah ada di mana-mana, gimana? Allah ada di mana-mana gitu ya. Ya itu juga tidak benar ya. Itu juga tidak benar gitu ya. Itu juga tidak benar karena ya hanya berdasar dalil. Ya dalilnya parsial, lagi-lagi dalilnya parsial, tidak membaca dalil Quran hadis secara utuh, padahal dalam ilmu tafsir itu kan jelas ada kaidah Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dan. Quran itu saling menafsiri. Hadis juga sebagai bayan dari Al-Qur'an. Gitu. Jangan hanya ngambil sebagian saja kemudian disimpulkan, itu salah itu. Ya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala la ta'tarihil hadisat. Wa huwa adapun Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah, la ta'tarihi ialah tidak menimpa kepada Allah al hadisatu apa hal-hal yang baru muncul. Hadis ini kan baru ya, baru ada sesudah tiada, itu maknanya hadis itu ya, baru ada sesudah tiada. Hadisat beberapa hal yang baru, artinya yang dimaksud di sini adalah ya, karakternya makhluk gitu ya. Kal amrodi seperti beberapa sakit. Ini tidak mungkin Allah sakit ya. Kalau ada nas baik Quran maupun hadis yang mengesankan bahwa Allah ya tertimpa ya semacam sakit ya, contohnya begini, saya lupa nasnya itu, tapi maknanya begini, bahwa Allah cemburu gitu ya. Allah cemburu, loh gimana Allah cemburu gitu ya. Cemburu itu kan sakit kan, menyakitkan, khawatir, resah kan gitu kan. Nah itu jangan ditafsirkan apa adanya, itu harus dikembalikan kepada, ditakwil, harus dikembalikan kepada maha sucinya Allah ya. Allah maha sempurna kan gitu. Itu di apa, dalam istilah ilmu akidah itu dinamakan an-nusus al-mutasyabihat ya. Ayat atau hadis yang mutasyabihat. Maknanya itu ambigu, mengesankan seolah-olah ya, seolah-olah Allah itu menyerupai makhluknya padahal tidak ya. Seolah-olah ya. Jadi sekilas ya. Jadi dalam memahami sifat-sifat Allah, kita pedoman kita itu ya ayat-ayat di depan Allah. Tadi itu Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Itu ayat-ayat pedoman kita dalam memahami sifat-sifat Allah dan memahami zat Allah gitu ya. Kal amradi seperti beberapa sakit, wal ihtiyaji dan butuh, wal harakati dan bergerak, wasukuni dan diam,
wal ju'i dan lapar, wasyahwati dan syahwat, wa nahwi dzalika dan seperti dzalika itu yang tersebut, mimma yahdutsu mimma berupa sesuatu yahdutsu yang terjadi apa ma lil khalqi kepada para makhluk. Makhluk ini kan bahasa Arab ya. Dari fi'il madhi apa? Khalaqa yakhluqu. Khalaqa telah menciptakan, yakhluqu sedang atau akan menciptakan. Fahuwa khaliqun. Khaliqun zat yang menciptakan. Makhlukun yang diciptakan. Jadi makhluk itu bahasa Arab. Makhlukun yang diciptakan. Khaliqun yang menciptakan. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Makhluk. Nah ini dia. Makhluk. Lil khalqi kepada para makhluk. Wa yunafi dan menafikan apa? Apa ma al jalala kepada keagungan Allah wal kamala dan kesempurnaan Allah. Sebentar. Ada naatnya ya. Al jalala kepada keagungan Allah wal kamala dan kepada kesempurnaan al ilahiyah yang bersifat ketuhanan. Fahuwa maka adapun Allah subhanahu maha suci Allah munazzahun ialah dimahasucikan an sifatil makhluqina an dari sifati beberapa sifatnya al makhluqina para makhluk. Wa nu'minu ya. Bagaimana dengan sifat Allah yang tulisannya itu sama, kesannya sama dengan makhluk, bagaimana ya? Seperti misalkan Sami'un, Basirun, ya ada kan dalam Al-Quran itu banyak. Sami'un maha mendengar, makhluk juga mendengar. Basirun maha melihat, makhluk juga melihat, manusia juga melihat. Nah, ketika itu kita harus yakin bahwa melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk gitu ya. Kedengarannya sama karena lafadznya sama, kalimatnya sama tapi maknanya berbeda gitu ya. Karena yang ini untuk Tuhan, yang itu untuk makhluk itu berbeda gitu ya. Tuhan maha sempurna, makhluk itu diciptakan dan banyak kelemahan kan. Wa nu'minu dan kita beriman bima ja'a bima kepada sesuatu ja'a yang datang apa ma fi kitabillahi dalam kitab Allah min sifatillahi min berupa sifatillahi sifat-sifatnya Allah jalla jalaluh jalla maha agung siapa jalla maha agung jalaluhu keagungan Allah ala muradillahi ala atas muradillahi ala muradillahi sesuai gitu ya. Ala muradillahi sesuai yang dikehendaki Allah gitu ya. Ala muradillahi sesuai yang dikehendaki Allah min ghairi tasbihin. Min ghairi dengan tanpa tasbihin menyerupakan apa menyerupakan ini? Menyerupakan Tuhan dengan ciptaannya, menyerupakan Allah dengan makhluknya gitu ya. Jadi jangan wala ta'tilin dan tidak pula ta'tilin mengosongkan sifat. Ta'tilin mengosongkan sifat. Ya. Karena ada kelompok yang musyabbihat ya. Musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ada kelompok itu yang sesat ya. Menyatakan Allah punya tangan. Ya sama seperti tangan kita ini, ada jari-jarinya, ada kukunya itu sesat itu ya. Memang ada hadis-hadis ayat-ayat yang kesannya itu seolah-olah ya seolah-olah Allah serupa dengan sama dengan makhluknya, serupa dengan makhluknya, tapi itu tidak bisa ditafsirkan apa adanya ya. Tetap kita harus berpegangan pada kaidah awal laisa kamitslihi syai'un laisa lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya contoh ya.
Ya, dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ya, itu dikatakan begini. Inna quluba bani Adam ya. Jadi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, jadi Rasulullah bersabda, inna asabi'ar rahmani ka qalbin wahidin yasrifuhu haitsu yasha. Ya. Inna asabi'ar rahmani ka qalbin wahidin. Ini kalau ditafsirkan apa adanya, asabi'ar rahman, jari-jarinya Allah yang Maha Rahman. Seolah-olah Allah punya jari-jari seperti kita ini. Nah, ini tidak bisa kita tafsirkan apa adanya. Jadi dalam menafsirkan nas seperti ini, ya dalam hal ini hadis ya, asabi'ur rahman, jari-jarinya Allah yang Maha Rahman, ya kita harus meyakini bahwa Allah berbeda dengan makhluknya, bahwa ya tidak mungkin ya yang dimaksud dengan asabi'ur rahman ini sama dengan jari-jari kita yang ada kukunya, ada bulunya kadang-kadang gitu ya. Tidak sama gitu ya. Kalau indal Asy'ari ditakwil ya. Atau ada juga yang tafwid. Tafwid itu tidak menafsirkan tapi tetap tidak menafsirkan lafadz yang mutasyabih itu dengan meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Atau dalam apa? Sahih Bukhari juga ada itu. Ya. 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 Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yulqa fin nari wa taqul hal bim mazid. Ya, hatta yad'a qadamahu fataqulu qad gitu ya. Jadi sekilas ini Allah, sekilas ya, kalau dimaknai sekilas, Allah meletakkan kakinya di qadamahu ya, telapak kakinya di neraka. Jadi mengesankan bahwa Allah punya telapak kaki gitu ya. Jadi jangan dibayangkan qadam ini telapak kaki seperti telapak kaki kita gitu ya. Di intinya ketika kita menemukan ayat atau hadis yang mengesankan Allah punya jasad, punya tangan, punya jari-jari, punya ini, kita harus kembali kepada kaidah ya, umum ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi jangan kita bayangkan ya, yang dimaksud itu adalah jari-jari seperti jari-jari kita, kemudian telapak kaki kita yang dibuat sepak bola misalkan. Jangan. Ya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya. Bagaimana cara memaknai? Cara memaknai ya ditakwil ya. Ya, ditakwil atau maslak yang lain adalah tafwid ya. Meyakini bahwa itu benar karena ini hadis sahih ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi maknanya wallahu a'lam. Maknanya wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Yang jelas saya yakin bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, itu saja. Jadi tasbih ya, tasbih. Wala ta'tilin, jadi bahwa memahami sifat Allah ya dalam kitab Allah itu tidak boleh ta'til. Ta'til itu apa? Mengosongkan. Mestinya ada kemudian ditiadakan. Contohnya seperti apa? Seperti Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu mengatakan sifat-sifat Allah dinafikan. Yang ada itu diperas hanya sifat ilmu saja. Sami, basir itu intinya sifat ilmu katanya gitu ya. Jadi kan menafikan sifat-sifat yang jelas-jelas ada dalam Al-Quran dan hadis karena mereka mengedepankan rasio, akal. Menafikan adanya sifat Allah gitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya
Asy'ari juga dituduh taktil juga jadi oleh kelompok Ibnu Taimiyah gitu ya. Kenapa kok bilang sifat Allah hanya 20 sifat gitu ya? Gimana dengan Asmaul Husna itu? Ada berapa Asmaul Husna? 99. Kenapa hanya dibilang 20? Kemana yang sisanya itu kan itu ya? Sehingga dianggap taktil, dianggap mu'attilah. Nah, jawabannya gimana? Oh enggak, kata saya pernah dengar keterangan dari Syekh Said Ramadan Al-Buti yang mengatakan itu bukan berarti menafikan sifat yang lain. Ketika dikatakan 20 sifat wujud kita pokok sampai basiran mutakaliman, bukan berarti menafikan Al-Muhaimin, Dzul Jalali wal Ikram, bukan berarti menafikan As-Sabur, An-Nasir, bukan. Tapi yang 20 sifat itu adalah ummahatu sifatil kamal kata beliau ya. Ummahatu sifatil kamal, induk dari sifat-sifat kesempurnaannya Allah. Ya tidak usah jauh-jauh sebenarnya ya. Ketika berhadapan dengan Asy'ari, berhadapan dengan Maturidi saja sudah tidak sama kan? Kenapa kamu bilang 20? Kenapa kamu bilang 13? Saya bilang 20. Ya. Berarti selisih berapa itu? Selisih 7 ya. Kemana yang 7 itu? Kan gitu ya. Jadi sekali lagi itu merupakan apa? Ijtihad ya, ijtihad pemahaman kesimpulan para ulama yang menurut jumhur ulama Ahlussunnah ya, bahwa mazhab Asy'ari dan Maturidi itu merupakan representasi dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi tidak boleh taktil ya. Jadi kaum pengikut Ibnu Taimiyah juga bilang gitu ya, oh, kami bukan mu'attilah kami ini. Kami mengakui semua sifat yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis itu mesti. Ya, tidak hanya 20 kata mereka itu ya. Wala tamtsil, tidak juga, wala dan tidak pula tamtsilin. Tamtsil itu membuat perumpamaan. Tamtsilin membuat perumpamaan ya. Jadi tidak boleh membuat perumpamaan. Contohnya apa? Ada lagi-lagi hadis ya. Jadi kontroversi itu banyak berkisar pada hadis ya. Nah ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga ada. Ya saya ini bukan hafizul Quran, bukan hufadzul hadis ya. Kalau ulama dulu lazim ya, Imam Syafi'i itu sebelum balik sudah hafal Quran. Ya. Dan beliau hafal ribuan hadis ya. Sehingga ada gelar-gelar bagi penghafal hadis itu ya, ada Hujjatul Islam, ada Musnid segala macamnya itu ya. Tergantung seberapa banyak dia hafal. Ada yang hafal ribuan hadis ya, jutaan hadis ya. Itu ulama dulu ya, ulama dulu. Kalau sekarang sudah jarang ya. Sudah jarang. Oh, santri itu suruh menghafalkan Alfiyah aja pusing ya. Menghafalkan Imriti pusing. Apalagi suruh menghafalkan ribuan hadis aja. Tapi memang ada dulu. Ulama-ulama dulu itu hafal ribuan hadis, ya, ratusan ribu hadis ya. Ya. Kalau saya ya ada apa hadis ya, cuma untungnya ada HP. Ada Maktabah Syamilah. Ya, meskipun tidak bisa dijadikan marji, harus ditelusuri ke sumber cetaknya, ya, tapi setidaknya ini membantu ya. Jadi dalam Sahih Bukhari diteruskan begini. Jadi kalau dulu itu ada dobit apa? Dobit ada berapa dobit itu? Dobit hifdzi, dobit kitabi, kan itu ya. Salah satu kriteria rawi yang hadisnya itu dianggap sahih adalah dobit ya. Dobit itu cekatan ya. Ada dobit hifdzi, cekatan dalam hafalannya tajam, kuat ya, hafal ribuan hadis. Ada dobit kitabi, kalau dia mencatat itu teliti, cermat ya, dobit kitabi. Ya kalau sekarang
tidak hafal, tidak juga mencatat, tapi punya HP. Apa ada dobit HP? Tapi kenyataannya sekarang HP itu kan ada maktabah syamilah, ada maktabah wakfiyah kan itu ya. Dengan mudah kita mencari hadis dengan berbekal kata kunci gitu ya. Saya kira tidak apa-apa, asalkan untuk karya ilmiah itu harus merujuk pada sumber aslinya yang dicetak ya, untuk lebih meyakinkan. Jadi dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan ya. Begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhiri yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Ya. Gimana kita memaknai yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Yanzilu rabbuna. Apa maknanya yanzilu? Turun. Oh, lagi-lagi ini apa dibuat dalil oleh orang yang mengatakan Allah ada di atas. Yanzilu turun. Kalau turun itu dari atas. Ini di Sahih Bukhari ada ini. Di Sahih Muslim juga ada. Ya. Yanzilu rabbuna. Sampean bisa baca. Kalau di sini hadisnya nomor 1145. Jadi Haddatsana Abdullah bin Muslimah an Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah wa Abi Abdillah Al-Aghar. Ini ada yang dari syuting ini seolah-olah saya hafal hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhiri. Ya. Kalau diartikan sekilas begini ya. Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia ketika malam masih tersisa sepertiga terakhir. Artinya menjelang subuh ya. Sepertiga terakhir menjelang subuh. Tuhan kita turun ke langit dunia. Kemudian Tuhan kita berfirman, "Man yad'uni fastajib lahu." Siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang mau memintaku akan aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang mau minta ampun kepadaku kemudian aku akan ampuni gitu ya. Jadi Allah menawarkan ya. Siapa yang mau ya. Di sini ada apa? Ada makan dan zaman ya. Kalau zamannya apa? Sepertiga malam terakhir. Kalau makannya seolah-olah turun ke langit dunia, sekilas begitu ya, pemahamannya begitu ya. Ya kalau pengikutnya Ibnu Taimiyah ya langsung dimaknai Tuhan kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir untuk menawarkan siapa yang mau berdoa atau siapa yang mau beristighfar, siapa yang mau apa? Berdoa gitu ya. Nah kalau Asy'ariyah bagaimana memaknai ini? Yang mengatakan Tuhan tidak bisa disifati dengan arah. Yanzilu rabbuna bagaimana? Nah, tinggal dicari syarahnya saja gitu ya. Ditakwil kan gitu ya. Ditakwil dimaksud turun itu artinya rahmat Allah ya, Allah lebih memperhatikan gitu ya. Takwilnya begitu ya. Tapi kalau kelompoknya pengikut Ibnu Taimiyah ya langsung Allah turun gitu ya. Nah, tapi jangan sampai walaupun yanzilu dia maknanya turun, jangan sampai tamsil. Tamsil itu apa? Mengumpamakan. Sebab ada katanya ulama yang berpidato gitu ya. Yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun. Lalu dia turun dari mimbar. Ya seperti turunnya saya di mimbar ini gitu ya. Turun dari mimbar itu. Enggak boleh itu. Itu namanya membuat perumpamaan ya. Kalau mau bilang turun ya sudah enggak usah membuat perumpamaan gitu ya. Konon katanya ada ulama yang seperti itu. Jadi pidato yanzilu rabbuna, Tuhan kita itu turun setiap sepertiga akhir malam seperti turunnya saya dari mimbar ini. Lalu dia turun. Enggak boleh. Tamsil namanya itu ya. Tamsil. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Ya, tidak boleh dibuat dibuat perumpamaan gitu ya. Wala takyifin dan tidak pula takyifin menerangkan cara ya.
Takyif, kaifa. Kaifa kan cara ya. Kaifa bagaimana? Takyif itu menerangkan cara. Gitu ya. Tidak boleh juga ini. Menerangkan cara. Jadi kalau mau mengimani nas mutasyabihat, tidak usah dibayangkan caranya, tidak usah dijelaskan caranya. Misalkan ini, yanzilu rabbuna. Ya, kalau ahli takwil ditakwil dengan lebih memperhatikan, lebih memberi rahmat kan itu ya. Kalau yang ahli tafwid, ya Asy'ari juga ahli tafwid itu. Yanzilu rabbuna, ya sudah kita pokoknya beriman bahwa hadis ini memang benar, bahwa memang yanzilu rabbuna gitu ya. Tapi tidak usah dibayangkan, tidak usah bahwa Tuhan itu bagaimana caranya turun, bahwa dia turun seperti pesawat begini, tidak usah. Gitu. Pokoknya kita beriman ini benar titik, gitu aja. Karena untuk menghindari tamsilin, tasbihin dan takyifin. Yang penting beriman titik, tidak usah dibayangkan caranya bagaimana. Gitu. Dan yang lebih penting lagi apa? Kira-kira kalau kita mendengar hadis ini, yang kita lakukan itu berdebat apakah Allah turun apa tidak turun, ataukah kita istighfar dan berdoa kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Kira-kira gimana? Ya, yang sikap yang paling tepat itu ya jangan berdebat itu ya. Jangan berdebat, tidak usah berdebat berkepanjangan bahwa Allah turun apa enggak, begini apa enggak, tidak usah. Jadi diimani bahwa ini memang benar, ya, tidak usah dibayangkan Allah sama dengan makhluk, dan kita yang penting adalah berdoa karena Allah menawarkan pengkabulan dan kita minta ampun, Allah menawarkan pengampunan kan gitu. Wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yumallu sama'u bihi ashtafi min kulli da'in wa nu dalilun liqalbi 'inda jahli wa فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي فيا رب وفقني بتقواك فيا رب ارحمني بحسنه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.